Hai guys, welcome back to James Class. Nah, hari ini aku membahas tentang perbedaan antara monopolistik dan pasar persaingan sempurna dalam segi efisiensi. Nah, di video sebelumnya aku udah banyak membahas tentang monopolistik ya. Nah, sebenarnya monopolistik itu adalah pasar di mana penjualnya itu banyak dan mereka itu menjual barang yang identik ya, serupa tapi tidak sama karena memiliki sedikit keperbedaan atau sedikit fitur yang berbeda dari barang lainnya ya. Nah, makanya salah satu ciri khas dari pasar monopolistik adalah produk diferensiasi, yaitu produk yang sedikit berbeda dari produk pesaingnya ya. Nah, di mana pasar persaingan sempurna itu produknya itu sama. Nah, salah satu perbedaan antara monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Nah, kalau di pasar monopolistik dia produknya itu sama tapi memiliki tidak sama ya, maksud aku serupa tapi memiliki beberapa perbedaan dalam fiturnya dan ciri khas. Nah, tapi kalau pasar persaingan sempurna produknya itu yang dijual masing-masing pesaing itu sama ya, benar-benar sama gitu. Nah, aku udah jelaskan artinya pasar persaingan sempurna dan monopolistik di video-video aku sebelumnya yang di pasar persaingan sempurna dan monopolistik. Jadi kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton video itu ya. Nah, sekarang aku akan membandingkan monopolistik dan pasar persaingan sempurna dalam segi efisiensinya. Nah, di kiri sini aku punya grafik dari pasar persaingan sempurna. Maaf. Nah, di kanan nih aku punya grafik dari monopolistik ya. Nah, kita akan lihat dari segi efisiensinya ya. Nah, pertama kita akan lihat dari segi produktif ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini MC-nya, marginal cost-nya, dan MR-nya bertemu dalam titik ini ya. Nah, ini adalah titik maksimum quantity ya. Nah, kita bisa bilang quantity produce. Q produce ya, atau Q yang diproduksi. Nah, dalam monopolistik kita lihat MR sama dengan MC ya. MR ini, MC-nya ini pertemuannya di sini. Nah, ini adalah titik di mana dia akan memproduksi juga, atau kita bisa sebut Q produksi ya. Nah, dalam titik ini itu dia akan memproduksi sejumlah barang yang dia tentukan untuk memaksimalisasi laba yang dia akan dapatkan gitu ya. Jadi dalam titik ini Q-nya itu memberikan laba yang maksimal di dalam setiap pasar tersebut gitu ya. Dan ini adalah harganya. Ya, aku sebutin ini P bintang gitu ya. Ini harga yang ditetapkan untuk mereka jual gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya kita bandingkan, nah sebenarnya teorinya adalah ketika produksi dalam jangka panjang itu yang memberikan efisien scale ya, atau skala yang paling efisien dalam bisnis itu adalah ketika MC itu bertemu dengan titik terendah dari ATC. Nah, ini merupakan titik yang paling efisien untuk produksi dalam jangka panjang gitu ya, yang paling menguntungkan untuk perusahaan dalam jangka panjang ketika dia memproduksi di MC ketemu dengan paling bawah dari ATC, atau ATC ini adalah rata-rata total biaya, ini adalah marginal cost atau biaya marginal, ini adalah rata-rata total biaya ya. Nah, pertemuannya ini akan memberikan efisien scale. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna kita dapat lihat bahwa dia udah efisien ya, karena quantity yang diproduksi itu sama dengan efisien scale ya, atau skala efisien. Jadi kita bilang quantity produksi sama dengan skala efisien. Nah, ini aku tulis sama dengan ini di bawah ya, soalnya nggak muat
maaf, kalau di samping aku tulisnya. Nah, kalau untuk di monopolistik, kita lihat MC dan ATC-nya ketemu paling bawahnya itu adalah di sini ya. Nah, makanya kalau kita tarik garis ini ke bawah, nah ini adalah titik efisien scale-nya tuh di sini gitu ya. Skala efisien. Nah, jadi kita dapat katakan bahwa kuantiti yang diproduksi oleh monopolistik itu lebih kecil dari skala efisiennya. Nah, karena lebih kecil dari kuantiti produksi, maka kita bilang dalam segi efisien, dalam segi produksi ya, dalam segi produktif, kita dapat katakan pasar persaingan sempurna itu lebih efisien. Oke, nah itu dari segi produksinya ya. Jadi kita bisa bilang pasar persaingan sempurna itu lebih efisien dalam produksi. Nah kita kasih di sini kita tulisin aja ya. Misalnya ini produksi lebih efisien ya, artinya pasar persaingan sempurna lebih efisien dalam produksinya gitu. Apa di bawah sini aja ya, produksi. Oke. Nah, yang kedua, kita akan melihat dari alokatifnya, dari markupnya ya. Nah, kita lihat di sini bahwa, nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah harga yang ditetapkan di dalam monopolistik ya. Nah, harganya ini lebih tinggi daripada MR sama MC-nya kan ketemunya di sini ya. Nah, kalau kita tarik garis, nah, ini adalah MC-nya. Karena ini sumbu ini adalah sumbu uang ya, sumbu dolar atau sumbu rupiah. Nah, ini MC-nya. Nah, ini adalah harga yang ditetapkan. Ini marginal cost-nya atau biaya marginalnya. Nah, kita dapat melihat bahwa dari harga yang ditetapkan sampai marginal cost-nya itu ada ruang ya, ada jarak. Nah, ini kita sebutnya adalah markup. Nah, jadi di dalam pasar monopolistik terjadi markup ya sebesar segini. Nah, itu yang menimbulkan adanya dead weight loss ya. Nah, ini adalah dead weight loss yang ditimbulkan pada pasar monopolistik ya. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam pasar persaingan sempurna, dia MC sama MR sama MC-nya kan ketemunya di sini ya. Nah, kalau kita tarik ke samping, dia udah P bintang ya harga yang ditetapkan. Jadi kita bisa bilang bahwa P bintang ini sama dengan MC-nya. Artinya tidak ada markup yang dipakai di sini ya, sehingga tidak menimbulkan adanya dead weight loss atau penurunan di dalam total surplus yang ada di dalam society ya, atau sosial, penurunan surplus dalam sosial gitu ya. Nah, sementara di dalam monopolistik ini terjadi dead weight loss atau penurunan surplusnya di dalam sosial, sehingga ini yang menyebabkan monopolistik ini tidak efisien di dalam segi alokatifnya gitu ya. Nah, jadi untuk dalam segi alokatif, pasar persaingan sempurna menang lagi gitu ya. Karena di pasar persaingan sempurna tidak ada dead weight loss ya, maka dari segi alokatifnya pasar persaingan sempurna menang lagi. Oke, nah itu dua hal dari segi efisiensi produksi dan efisiensi alokatif. Nah, hal yang ketiga adalah efisiensi dinamik ya. Nah, kita dapat akui bahwa monopolistik ini menang di dalam efisiensi dinamik. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam pasar monopolistik ini konsumer memiliki banyak pilihan karena diferensiasi produk ya. Nah, karena di monopolistik ini produknya itu, ya coba aku ganti warna, produknya itu diferensiasi ya, atau tadi aku udah jelaskan sedikit berbeda dari pesaingnya. Sementara di pasar persaingan ini sempurna produknya itu sama persis ya. Nah, makanya di dalam pasar persaingan sempurna orang tidak memiliki pilihan. Nah, namun
Di dalam monopolistik, mereka memiliki pilihan untuk membeli di toko A atau toko B karena toko A dan toko B produknya pasti berbeda sedikit. Ya, walaupun perbedaannya hanya sedikit, tapi pasti ada perbedaan gitu ya. Nah, juga karena ada diferensiasi produk ini bisa memberikan kepuasan karena mereka bisa membeli produk yang lebih sesuai dengan selera mereka gitu ya dibanding dengan produk yang sama aja gitu. Nah, makanya monopolistik itu menang di dalam sisi dinamik efisiensi. Oke, sebenarnya itu aja sih. Jadi dalam segi produksi dan alokatif, pasar persaingan sempurna lebih efisien, tapi dalam monopolistik itu lebih efisien dalam segi dinamik ya. Oke, itu aja yang aku mau jelasin tentang efisiensi dalam monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.